Israel terus menyerang Gaza di tengah safari politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Timur Tengah. Trump melawat ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar selama 13 hingga 16 Mei 2025, tapi tak berkunjung ke Israel. Ada harapan kunjungan Trump di kawasan itu dapat mengurangi kekerasan, mendorong kesepakatan gencatan senjata lanjutan, atau memperpanjang bantuan kemanusiaan ke Gaza. Apalagi saat video ini dibuat, blokade Israel terhadap Gaza telah berlangsung selama 3 bulan. Seperti apa cerita lengkapnya? Simak dalam video berikut. Bertepatan dengan kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Timur Tengah pada Selasa 13 Mei 2025, Israel meningkatkan serangannya ke jalur Gaza. Serangan Israel ke jalur Gaza itu menewaskan sedikitnya 50 warga Palestina. Sebagian besar korban termasuk perempuan dan anak-anak tewas usai serangan udara Israel menghantam sejumlah rumah di wilayah Jabalia, Gaza Utara. Serangan itu menargetkan sebuah bunker komando bawah tanah di dekat rumah sakit di kota Khan Younis, yakni Rumah Sakit Eropa dan Rumah Sakit Nasser. Mereka mengincar salah seorang tokoh Hamas, yakni Muhammad Sinwar, adik dari mendiang pemimpin Hamas Yahya Sinwar. Ia diyakini sebagai pemimpin militer tinggi Hamas di Gaza. Israel Defense Force atau IDF sudah berusaha membunuhnya beberapa kali selama sedekade terakhir. Media Israel pada Rabu meyakini Sinwar dan pejabat senior Hamas lainnya telah tewas. Namun belum ada konfirmasi resmi dari IDF atau kelompok Hamas. Saksi mata mengatakan sebuah bulldozer yang mendekati lokasi serangan di Khan Younis juga terkena serangan udara Israel itu. Hingga kini militer Israel menolak mengomentari serangan tersebut. Namun mereka telah memperingatkan penduduk di Jabalia untuk mengungsi pada Selasa malam lantaran adanya infrastruktur Hamas di daerah tersebut. Adapun sebelum Trump tiba di Timur Tengah, Hamas telah membebaskan Idan Alexander, sandera terakhir asal Amerika Serikat yang masih hidup, sebagai isyarat positif atas kunjungan Trump. Sesampainya di Riyadh, Arab Saudi, Trump mengatakan akan ada lebih banyak sandera yang dibebaskan dan menyebut rakyat Gaza layak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Pembebasan Idan Alexander, seorang tentara Israel Amerika Serikat oleh Hamas, membuka peluang baru untuk mencapai kesepakatan yang lebih luas. Meski begitu, warga Gaza masih mengalami kendala dalam menerima bantuan kemanusiaan karena blokade total yang dilakukan oleh Israel sejak 2 Maret 2025 lalu. Menindaklanjuti hal itu, pemerintah Amerika Serikat mengusulkan rencana baru untuk membuka kembali jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza lewat kontraktor swasta, namun ditolak oleh PBB. Dalam pernyataan pada Selasa 13 Mei 2025, Netanyahu mengatakan pasukannya tinggal menghitung hari sebelum eskalasi kekuatan. Israel disebutnya akan memasuki Gaza dengan kekuatan besar untuk menyelesaikan misi, yang berarti menghancurkan Hamas. Pada Selasa malam, Jihad Islam, sekutu Hamas yang didukung Iran, menembakkan roket dari Gaza ke Israel. Sebelum Israel membalas, militernya mengeluarkan perintah evakuasi kepada penduduk di daerah Jabalia dan Beit Lahia yang jadi sasaran serangan terbaru itu. Peringatan itu disampaikan juru bicara IDF Kolonel Avochai Adrei di media sosial X miliknya. Dalam unggahannya, Adrei menyebut ini akan menjadi peringatan terakhir sebelum IDF akan menyerang wilayah itu dengan roket. Pada awal Mei 2025, IDF juga mengklaim akan mengerahkan puluhan ribu tentara cadangan untuk memperluas operasi militernya di jalur Gaza. Rencana diumumkan oleh IDF dengan tujuan utama untuk meningkatkan tekanan terhadap Hamas dan memulangkan para sandera yang masih ditahan. Pemerintah Israel telah memberikan persetujuan untuk memperluas operasi militer di Gaza. Langkah ini menandai kemungkinan terjadinya serangan besar-besaran yang dapat memperburuk kondisi di Gaza. Negosiasi internasional untuk gencatan senjata dan pembebasan 59 sandera yang masih ditahan Hamas hingga kini juga terus menemui jalan buntu. Sejak gencatan senjata 2 bulan lalu yang gagal pada 18 Maret 2025, tidak ada sandera yang berhasil dibebaskan.
Di lain sisi, Israel juga menerapkan blokade bantuan kemanusiaan yang telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Blokade ini semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di Gaza dengan kelangkaan makanan, air, dan obat-obatan yang menurut sejumlah lembaga bantuan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Hamas menyatakan kesiapannya untuk merundingkan gencatan senjata permanen di jalur Gaza. Pernyataan ini muncul di tengah upaya internasional untuk membebaskan sandera dan meredakan eskalasi berkepanjangan di wilayah tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin 12 Mei 2025, sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam menyatakan siap memulai perundingan segera demi mencapai kesepakatan gencatan yang berkelanjutan. Poin-poin yang diajukan Hamas mencakup penarikan pasukan Israel, pengakhiran blokade Gaza, pertukaran tahanan, serta rekonstruksi wilayah yang hancur akibat perang. Langkah ini dipandang sebagai sinyal diplomatik penting di tengah krisis kemanusiaan yang semakin memburuk. Ketika Trump menjejakkan kaki di Timur Tengah, Gaza kembali diguncang ledakan. Israel melancarkan serangan mematikan hingga menewaskan puluhan warga sipil. Di balik harapan gencatan senjata dan pembebasan sandera, blokade masih membungkam jalur bantuan. Militer bersiaga, diplomasi tersendat, dan warga Gaza terus terjebak dalam lingkaran penderitaan. Hamas menyatakan kesiapan berunding, tapi seruan damai kerap kalah oleh dentuman senjata. Di Timur Tengah, nyawa masih dipertaruhkan, sementara dunia terus menghitung korban. Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.